saya bahas masalah trigonometrinya, teman-teman harus tahu dulu nama sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, sisi bagian sini, ini kan sudut siku-siku ya. Sisi yang membentuk sudut siku-siku ini dikatakan sebagai sisi siku-siku. Kemudian sisi sebelah sini, sisi yang bukan merupakan sisi siku-siku, ini adalah sisi terpanjang. Dikatakan sebagai sisi hipotenusa. Nah, untuk mempermudah teman-teman mengingat perbandingan trigonometri ke depannya, kita kasih istilah baru untuk ketiga sisi ini. Tapi sebelumnya kita kasih sudut dulu, misalnya sudutnya di sini, sudut alfa. Nah, sisi yang berada di depan sudut, ini kan sudut alfa, sisi di depannya yang sebelah sini, ini kita kasih nama aja sebagai sisi depan. Kemudian yang sebelah sini, ini kan ada di sampingnya sudut, kita kasih nama aja, ini sisi samping. Dan sisi hipotenusanya, sisi terpanjang, ini kita kasih nama aja sisi miring. Ingat ya, sisi depan, samping, dan sisi miring. Dan saya tegaskan, sisi miring ini yang kita sebut sisi miring bukan karena posisinya miring ya. Sisi miring ini adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. Jadi kalau segitiganya seperti ini, sisi miringnya bukan ini teman-teman. Tapi sisi terpanjang berarti ini sisi miringnya. Ya, hipotenusanya, sisi selain sisi siku-siku. Oke? Nah, sekarang kita bahas perbandingan trigonometri. Yang utama ada 3, yaitu yang pertama sinus, atau kita sebut aja sin. Sinus atau sin alfa di sini adalah perbandingan sisi depan per sisi miring. Ya, sisi depan kita bagi dengan sisi miring, atau kita tulis demi depan per miring. Ini disebut sebagai sin alfa. Kemudian perbandingan trigonometri yang kedua ada yang disebut dengan kosinus, atau kita singkat cos. Cos alfa itu perbandingan sisi samping per sisi miring. Jadi kita tulis aja sami, samping per miring. Ini sisi samping, ini sisi miring. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan tangen, atau biasa kita tulis sebagai tan. Tan alfa ini perbandingan sisi depan per sisi samping, atau kita tulis desa. Oke? Jadi cara mengingatnya, teman-teman ingat kalimat ini. Sin demi, kosami, tan desa. Gampang kan? Ingat sin demi, kosami, tan desa. Contohnya perhatikan berikut ini. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Di sini diketahui ini segitiga siku-siku ya. Sisi siku-sikunya ada 2 dan 3. Ini sudutnya alfa dan ini sudutnya beta. Kemudian yang ditanyakan, tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Kemudian sin beta, cos beta, dan tan beta. Oke, langsung aja ini kita selesaikan. Terlebih dahulu ini untuk mempermudah kita kasih nama ketiga sudutnya ini sebagai A, B, dan C. Jadi ini kita anggap sebagai segitiga ABC. Untuk mencari perbandingan sin dan cos, kita memerlukan sisi miring atau hipotenusa. Jadi sisi hipotenusa atau sisi AC di sini wajib kita cari terlebih dahulu. Caranya kita gunakan teorema Pythagoras. Sisi hipotenusa itu adalah akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Atau bisa kita tulis AC sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat 9. 4 tambah 9 itu kan 13. Jadi sisi AC-nya itu akar 13. Atau kita tulis panjang sisi AC itu akar 13. Sekarang kita cari nilai sin, cos, dan tan. Kita mulai dari sin alfa. Ingat sin itu kan demi, sin demi. Perbandingan sisi depan per sisi miring. Di sini sudutnya kan alfa. Jadi lihat sudut alfa. Depan alfa berapa? 2 dan sisi miringnya akar 13. Jadi sin alfa itu 2 per akar 13. Nah, jika menemukan akar sebagai penyebut, ini sebaiknya teman-teman rasionalkan ya. Ini kita rasionalkan kali akar 13 per akar 13. Akar 13 kali akar 13 ini kan 13. Jadi kita peroleh 2 per 13 akar 13. Kemudian kita cari cos alfa. Cos itu sami, samping per miring. Ini alfanya, sampingnya itu 3 dan miringnya akar 13. Jadi cos alfa itu 3 per akar 13. Sami, samping per miring. Ini juga sama, penyebutnya bentuk akar. Ini kita rasionalkan aja. Kita kali dengan akar 13 per akar 13. Jadi kita peroleh 3 per 13 akar 13. Nah, sekarang kita cari tan alfa. Tan itu desa, tan desa, berarti depan per samping.
dan sudutnya alfa. Berarti depan alfa kita bagi dengan samping alfa. Jadi tan alfanya itu 2/3. Gampang kan? Nah, sekarang kita cari sin, cos, dan tan untuk sudut betanya. Sin beta itu sin itu demi, tapi di sini sudutnya kan beta. Jadi demi itu depan beta per miring. Depan beta kan 3, jadi 3/13. Beda dengan sin alfa. Oke? Jadi depan samping dan miring itu teman-teman perhatikan sudutnya ya. Depan alfa itu pasti beda dengan depan beta gitu ya. Sin beta itu demi depan beta per miringnya. 3/13 ini kita rasionalkan aja. Kita kali dengan akar 13 per akar 13. Kita peroleh 3/13 akar 13. Kemudian cos beta. Cos itu samping per miring. Sudutnya beta berarti samping beta kan 2. Miringnya akar 13. Jadi 2/13. Ini sama kita rasionalkan. Dan kita peroleh 2/13 akar 13. Kemudian yang terakhir tan beta. Tan itu desa, depan per samping. Depan beta itu 3, sampingnya itu 2. Jadi tan beta itu 3/2. Beda dengan tan alfa tadi. Nah, selain 3 perbandingan, selain sin, cos, dan tan, ada 3 perbandingan lainnya, yaitu kosekan, sekan, dan kotangan. Untuk kosekan biasa ditulis CSC, ini kosekan alfa. Kosekan itu sebaliknya dari sin, ya. Jadi kosekan alfa ini 1/sin alfa. Jadi kalau sin itu depan per miring, maka kosekan ini sebaliknya. Sisi miring kita bagi dengan sisi depan. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan sekan atau kita tulis sek alfa. Sekan alfa ini sebaliknya dari cos. Jadi sekan alfa itu 1/cos alfa. Jadi kalau cos alfa ini samping per miring, maka sekan alfa ini miring per samping. Kemudian yang terakhir yang keenam ada yang disebut dengan kotangan atau kita tulis kot alfa. Ini kotangan alfa. Sebaliknya dari tan ya. Jadi kotangan alfa ini sama dengan 1/tan alfa. Kalau tan itu depan per samping, kotangan ini berarti sisi samping dibagi sisi depan. Nah, inilah 6 perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada kesempatan ini, adik-adik akan menyelesaikan soal latihan. Yang pertama, jika cos beta sama dengan 4/5, maka berapa nilai sin beta dan tangen beta? Silahkan dilihat gambar segitiga A, B, C berikut. Untuk yang nomor 2, jika sin alfa sama dengan 2/8, maka berapa nilai cos alfa dan tangen alfanya? Ya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga sukses.